Halo para mahasiswa yang terhormat. Hari ini kita membahas tentang kehendak. Dan pertanyaannya adalah whether the will necessarily desires something. Apakah kehendak itu menginginkan sesuatu secara mutlak? Itu bisa ditemukan, question ini bisa ditemukan di dalam Summa Theologiae Prima Pars, question 82, artikel 1. Nah, um, lebih dahulu kita mau melihat salah satu objeksio yang ada di dalam kuestio itu. Para mahasiswa masih ingat bahwa satu kuestio punya beberapa bagian. Nah, ada judulnya yang dalam bentuk pertanyaan yang tadi kita membaca, dan setelah itu diikuti oleh objeksiones, ide-ide yang bertentangan dengan pandangannya Santo Thomas Aquino sendiri. Maka dia lebih dahulu menyebut pandangan-pandangan itu yang bertentangan dengan pandangannya sendiri. Baru dia mengatakan pandangan sendiri dengan mengutip seorang ahli. Oke, seperti yaitu yang ada di dalam sed kontra. Akan tetapi menurut orang ini begitu. Maka saya benar karena sesuai dengan orang itu yang ahli. Dan setelah sed kontra itu, dia menjelaskan pandangan sendiri. Itu yang disebut respondio dicendum quod. Setelah dia menjelaskan semuanya, dia akan menjawabi satu persatu semua opini yang bertentangan dengan dia. Oke, maka yang nothing is necessary itu adalah salah satu pandangan yang bertentangan dengan pandangannya Santo Thomas Aquino sendiri. The will is always free. Maka kehendak itu selalu bebas. Kalau kehendak itu selalu bebas, tidak bisa dikatakan bahwa dia menginginkan sesuatu secara mutlak. Karena kalau dia menginginkan sesuatu secara mutlak, maka itu membuat dia tidak bebas, benar. Maka di dalam tentangan itu di 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 ditunjukkan kontradiksi yang ada kalau kita mengatakan bahwa kehendak itu menginginkan sesuatu secara mutlak. Oke. Akan tetapi sed kontra, menurut Santo Agustinus di dalam bukunya De Trinitate, all desire happiness with one will. Semuanya mencari kebahagiaan dalam kehendak itu. Maka one will maksudnya semua kehendak mencari kebahagiaan. Itu yang disebut oleh Santo Agustinus, dan Thomas Aquino setuju dengan pandangannya Santo Agustinus. Now, if this were contingent, katanya. Nah, tapi kalau pernyataan ini kontingen, maksudnya bisa benar, bisa salah, harus ada paling tidak satu kecualian, benar. Tapi tidak ada, katanya Thomas Aquino. Semuanya mencari kebahagiaan sendiri. Therefore, the will desires something of necessity. Lalu, jelas bahwa kehendak itu mencari sesuatu secara mutlak, yaitu kebahagiaan, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles. Analisanya seperti ini, maka yang term necessary itu, karena itu yang sering dilaksanakan oleh Thomas Aquino, dia menjelaskan nuansa-nuansa yang ada di dalam term. Nah, sekarang yang linguistic analysis tujuannya seperti itu, karena kata mereka filsafat itu seperti linguistic analysis semuanya. Oke, maka kalau termnya itu jelas, kita bisa berfilsafat. Tapi masalahnya linguistic analysis semuanya tentang bahasa, benar. Sudah tidak ada, ya, hilang yang akarnya di dalam kebenaran. Nah, di sini Thomas Aquino masih ada akarnya di dalam kebenaran. Yang necessary itu ada dua konsepnya. Ada yang necessary intrinsically dalam dirinya sendiri, di dalam ontologinya, karena dia terbentuk secara itu,
maka itu mutlak bagi dia karena dia terdiri dari itu. Kalau itu manusia, dia terdiri dari jiwa dan badan misalnya. Maka itu yang formalnya dan materinya, benar? Yang sisi formalnya dia adalah rasional, maka manusia itu harus rasional, tindakannya rasional. Material, dia harus punya badan, karena tanpa badan dia tidak bisa menjadi manusia, benar? Atau nanti kita akan melihat hal lain yang secara material mutlak, dan ada yang secara formal mutlak. Okay? Dan ada yang kedua, mutlak secara intrinsik dari luar, karena tidak termasuk pembentukannya hal itu. Yang dua itu di dalam mutlak secara ekstrinsik, ada yang mutlak karena tujuan, kita tidak bisa mencapai tujuan tanpa itu, dan mutlak karena paksaan. Maka yang orang itu harus melaksanakan itu karena dia terpaksa. Ada perbedaan kan? Yang tujuannya itu memang diinginkan oleh atau dicari oleh kodrat kita sendiri, esensi kita sendiri. Tapi yang coercion, yang paksaan, di dalam dirinya dia tidak mencari itu, tapi dari luar dia terdorong untuk mencari itu. Okay, an intrinsic principle or natural or absolute necessity. Yang material itu mutlak karena termasuk pembentukannya kan. Maka everything composed of contraries is of necessity corruptible. Kalau dia terdiri dari dua hal yang opposite, okay, kontrari, maka bisa dimusnahkan karena dua unsur itu bisa dipisahkan seperti materi dan forma, benar? Maka secara material dia terdiri seperti itu, maka secara mutlak dia bisa dimusnahkan. Oke, yang formal karena itu termasuk konsepnya, definisinya. Maka kalau ada seketiga yang punya triangles kan, semua itu kalau disatukan tiga sudutnya itu membuat menjadi satu garis yang lurus, okay? Two right angles sama dengan two right angles. Maksudnya 180 degree, 180 degree. Semua seketiga, kalau semua sudutnya itu disatukan jadi 180 derajat, degree, okay? Itu secara formal karena tidak ada materinya kan. Maka di dalam idenya, di dalam konsepnya harus begitu. Oke, itu yang mutlak secara material dan mutlak secara formal. Nah, ada yang mutlak secara intrinsik, ekstrinsik, yang mutlak karena itu jalan satu-satunya untuk mencapai tujuannya, yang tujuan yang terkandung di dalam kodratnya sendiri, atau mutlak karena dia dipaksa dari luar oleh sebuah agen eksternal. Okay. Apa yang dilihat oleh Thomas Aquino? Yang pertama itu, material dan formal mungkin tidak terlalu berlaku dalam kuestio kita kan, kalau tidak dipakai. Tapi yang kedua, necessity of end and necessity of coercion, ya. Necessity of coercion is incompatible with the will, for it is against its natural inclination and therefore violent. Okay? Yang mutlak karena terpaksa tidak bisa dimasukkan di dalam kehendak karena sangat bertentangan dengan esensinya kehendak sendiri. Benar? Dari kecenderungan naturalnya kehendak. I think it's called natural because it is in accordance with the inclination of nature. Itu natural karena sesuai dengan kodrat, benar? Tapi yang terjadi dengan paksaan itu tidak sesuai dengan kodratnya kehendak. So a thing is called voluntary because it is according with the inclination of the will. Itu voluntary karena dipilih secara bebas, sengaja karena
sesuai dengan kecenderungan kehendak sendiri. Therefore, just as it is impossible for a thing to be at the same time violent and natural, so it is impossible for a thing to be absolutely coerced or violent and voluntary at the same time. Okay, tidak bisa satu hal yang terpaksa saat sama diinginkan sesuai dengan yang natural. Kalau terpaksa itu tidak diinginkan secara yang natural. Kalau diinginkan secara natural, maka orangnya tidak terpaksa. Benar. Sangat contradictory. Antara ini, karena yang material formal tidak terlalu termasuk, tapi yang coercion pasti tidak masuk. Maka yang bisa dipakai di dalam kasusnya kehendak adalah necessity of end. Kebahagiaan itu dicari oleh kehendak secara mutlak karena itu adalah tujuannya. Dia dibuat untuk mencari kebahagiaan, yaitu kebaikan. Karena kebaikan, memiliki kebaikan adalah yang membuat manusia itu bahagia. Necessity of end is not repugnant to the will. Maka necessity of end mutlak karena tujuan tidak bertentangan dengan kehendak. When the end cannot be attained except in one way, when the end cannot be attained except in one way. Kalau yang tujuannya tidak bisa tercapai dengan jalan lain, lewat jalan lain. Misalnya, pada waktu itu khususnya, karena itu abad 13, benar? Maka untuk menyeberang laut, harus ada kapalnya. Terpaksa itu bukan paksaan dari agen luar, tapi kemutlakan karena tujuan. Oke, tidak mutlak karena terpaksa oleh seorang dari luar, melainkan karena tidak ada jalan lain, benar. Tujuan kita, kalau tujuan kita itu adalah menyeberang laut, harus pakai kapal. Pada waktu itu belum ada pesawat. Natural necessity is not repugnant to the will. Kaya yang kemutlakan natural tidak bertentangan dengan kehendak. As the intellect of necessity adheres to the first principles, the will must of necessity adhere to the last end, which is happiness. Sebagaimana intelek bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip utama dan pertama, begitulah kehendak harus bertindak sesuai dengan tujuan terakhir. Benar? Karena intelek yang permulaannya. Maka intelek itu selalu mencari kebenaran spekulatif dan kebenaran praktek. Dan dia mengikuti di dalam untuk kebenaran spekulatif principle of non-contradiction. Benar? Tapi kalau itu yang praktek, dia bertindak sesuai dengan do good and avoid evil. Benar? Yang berasal dari sinderesis. Okay? Berasal dari sinderesis. Oke? Tapi kalau kehendak, dia keluar. Intelek itu mengambil pengetahuan dari luar. Nah, yang keluar itu mencari tujuan, yaitu kehendak. Dan kehendak itu harus mencari kebahagiaan. Last end. Necessity adhere to the last end. Okay? Itu lihat lagi. The will always seeks happiness and the good in all its choices. Maka kehendak itu namanya itu voluntas ut natura. Sesuai dengan kodrat voluntas ut natura. The possession of the good is the cause of happiness. Kalau kita memiliki yang kebaikan, sudah memilikinya, tidak ada di sana dan kita menginginkannya, melainkan sudah dimiliki. Waktu kita memiliki kebaikan itu, kita bahagia. But there are many goods and man can be confused about his real happiness. Nah, kenapa ada orang yang belum bahagia? Karena ada banyak hal yang baik dan dia bisa salah atas kebaikan yang sungguh akan membahagiakan dia. Itu yang ada. Maka ada dua voluntas. Satu adalah voluntas ut natura. Satu lagi adalah voluntas ut ratio. Okay? Apa perbedaannya? Voluntas ut natura adalah apa yang disebut di sini di dalam question. Secara mutlak, itu yang dipilih oleh kehendak.
maka itu voluntas ut natura, sesuai dengan kodratnya, yaitu mencari kebahagiaan, mencari yang baik. Itu sesuai dengan kodrat kehendak. Tapi ada voluntas ut ratio, sesuai dengan pikiran. Maksudnya, kalau itu dipertimbangkan, setelah mempertimbangkannya, kehendak itu memilih. Maka itu yang kehendak voluntas ut ratio, sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan argumentasi yang dia pakai, sesuai dengan pertimbangan yang bisa dia melaksanakan. Oke, saya kira bahwa itu yang terakhir. Terima kasih atas waktu untuk mendengarkan ini. Semoga penjelasannya tentang voluntas ut natura dan perbedaan antara voluntas ut natura ut ratio, sudah jelas. Kenapa kita membahas tentang voluntas ut ratio dan voluntas ut natura? Yang hukum kodrat manusia itu mendorong kita untuk berbuat baik, kita mencari yang baik. Tapi yang dicari oleh intelek adalah kebenaran. Walaupun semua perintah yang ada di dalam hukum kodrat manusia benar, tapi tujuannya adalah yang baik. Nah, bagaimana intelek praktek itu mengetahui yang baik kalau bukanlah dia yang, itu bukan objeknya yang benar. Nah, rasanya kehendak yang mendorong dia menuju ke yang baik, karena itu tujuannya kehendak. Nah, itu membuat kita berpikir sedikit. Kenapa ada dua hal, kan? Intelek itu mencari yang benar, tapi yang kehendak yang mencari yang baik. Nah, kenapa bukan kehendak yang membentuk hukum kodrat manusia? Melainkan menurut Thomas Aquino, yang membentuk hukum kodrat manusia adalah intelek. Nah, harus karena intelek mengetahui, tidak menginginkan, benar? Kalau itu pengetahuan mengetahui hukum kodrat manusia, mengetahui perintah-perintah dari hukum kodrat manusia, itu intelek, benar. Tapi karena yang dicari tujuannya adalah kebaikan, maka harus ada kerjasama, menurut saya. Kerjasama antara intelek praktek dan kehendak. Nah, kita juga harus ingat bahwa intelek praktek dan kehendak bukanlah dua orang berbeda, melainkan dimiliki oleh satu orang, yang intelek praktek dan kehendak. Sehingga dengan memakai keduanya, orangnya itu mencari yang baik sesuai dengan perintah-perintah yang ada di dalam hukum kodrat manusia. Ya, itu relevansinya question ini dengan topik kita yang adalah hukum kodrat manusia. Silakan merenungkannya supaya kita bisa melihat apa gunanya question ini di dalam topik kita. Selamat belajar.